Halo, ketemu lagi di Rizky ST Ngajar, oke? Pada video kali ini saya akan membahas tentang soal TIU kemampuan numerik ya. Nah, materi yang dibahas pada video kali ini yaitu seperti yang kalian lihat, ini adalah soal deret angka gitu. Jadi, saya mohon kepada teman-teman untuk menonton video ini sampai selesai. Jangan setengah-setengah ya. Gitu. Kalau kalian mau lulus seleksi CPNS. Baik, langsung saja saya bacakan soalnya. 13, 26, titik, 52, 60, 104, 77, 208, 94. Yang mana nih alfa? Ada 26, 43, ada 22 dan 9, ada 43 dan 23, ada 22 dan 29, ada 56 dan 72. Oke, silakan teman-teman dijeda terlebih dahulu videonya untuk menebak atau menulis, atau boleh juga sambil membawa pulpen, pensil, dan juga selembar kertas ya, untuk sama-sama menjawab kira-kira jawabannya yang mana gitu. Baik, langsung saja saya bahas. Kita tulis ulang dulu ini ya. 13, 26, terus ini yang ditanyakan. Terus di sini ada 52, ada 60, ada 104, ada 77, ada 208, dan ada 94 ya. Nah, kita cari dulu polanya. Kalau 13 ke 26 ini kan bisa ditambah 13 atau dikali 2 ya. Nah, coba kita lihat ke sini fokusnya. 52 ke 60 kan tambah 8. Terus ini 60 ke 104 tambah berapa ya? Banyak ya pokoknya ya. Tambah 44 gitu. Nah, kalau polanya nggak beraturan kayak gini, berarti kemungkinannya kalau nggak lompat 1 gitu kan, atau dikali gitu. Kalau nggak beraturan, kalau cara begini nggak beraturan, berarti kemungkinan polanya lompat ya. Coba 52 ke 104 ini kan dikalikan 2 kan. Nah nih, ini dikalikan 2, bener ya. Terus 104 ke 208 ini dikalikan 2, bener ya. Gitu. Nah coba terus dari 160 ke 77 ini 60 ke 77 ini tambah 2, tambah 17 ya. Ya kan? Ini ke sini ditambah 17 gitu. Sedangkan ini juga ke sini ditambah 17 kan? Ya, 7 tambah 7 kan 14. Naik 1 tambah 7 8 tambah 1 94, bener ya. Nah, berarti ini ke sini. Ini kan jadi gini. Nah, ini ke sini, ya kan? Ini berarti kalikan 2 gitu kan? Gitu. Berarti ini harusnya kali 2 gitu kan? Atau 52 dibagi 2 aja berapa? Coba. Karena kan ini kan lompat dikali gitu kan? Berarti berarti ini ke sini harusnya ditambah 17 gitu kan? Atau 60 kurangi 17 berapa? 43 kan? Di sini 43 gitu. Berarti yang ini, yang jawabannya 43, yang ini aja gitu ya. Antara 26 dan 43. Coba 52 ke dibagi 2 itu kan 2 bagi 2 1 ya kan? Enggak ya. Berarti di sini berarti gini. Ini ke sini. Nah, ini ke sini kali 2. Ya kan? Berapa? 26 gitu. Jadi hasilnya 26 dan 43 yang alfa ya jawabannya. Itu aja ya. Kalau pas tes nggak usah berlama-lama kayak gini ya. Kalau ketemu jawaban udah langsung aja jawab kalau cuma 1 gitu. Oke, soal harusnya jawabannya yang A ya gitu. Oke, kalau salah komen saja di kolom komentar. Nah, sebenarnya ada cara lain ya untuk menjawab soal ini. Saya tulis ulang dulu ininya, angka-angkanya.
Nah, seperti ini ya angkanya. Coba 13 ke sini, ini kan kita pakai lompat satu ya. Ini 13 ke sini itu, ini dikalikan 2 ya. Hasilnya adalah 26 gitu ya. Berarti ini pilihannya sudah pasti yang A ini ya, gitu. Tapi buat latihan gini saja, sambil mencari atau buat kepo gitu ya, kita kepoin angka-angkanya. Coba 13 ini ke sini, ini dikalikan 4, ya kan? 13 kali 4 52, bener kan? Gitu. Terus lagi ini ke sini, ini kan? Dikali 8, ya kan? Dikalikan 8. Ganti warna dulu biar beda. Nah, 13 lagi ini ke sini. Ini kan? Ini dikalikan 16. Nah, gitu ya, teman-teman. Polanya gitu. Jadi saya juga agak bingung gitu. Kok jadi 26 ke sini kok 52 gitu. Jadi polanya yang benar itu kayak gini ya, gitu. Jadi 13 ke sini kan lompat 1 kalikan 2 kalikan 4 kali 8 dikalikan 16 gitu. Coba kalau dari sini 60, dari 26 ke sini kan, kalau polanya kalau melihat dari sini ke sini, ini kan ini ke lompat 1 ini kan ditambah 17 kan. Ini juga tambah 17. Berarti 26 ke sini tambah 17 gitu kan. Ini juga tambah 17. 26 tambah 17 berapa? 43. Jadi jawabannya yang A ya gitu. Oke. Pilihannya yang alfa. Gitu. Oke, soal berikutnya. 31, 39, 43, 51, 50, 58, 62, 77. Oke, yang mana nih ya? Yang 7069, 6688, 9789, 7066, 7991. Oke, kita tulis ulang dulu. 31, 39, 43, 51, 50, 58, 62, berapa lagi? Kemudian di sini ada 77. Coba kalau polanya gini, 31 tambah ke 39 ini kan tambah 8. 39 ke 43 ini kan tambah berapa? 12 ya. 43 ke 51 ini kan tambah 8 ya. 51 ke 50 kurangi 1 gitu. Nggak beraturan ya polanya. Coba kemungkinan kalau nggak pola seperti ini, polanya lompat ya. Coba kalau 31 ke 43 ini ditambah berapa? 12 ya. Coba kalau pakai pola gini, ini tambah ke sini kan tambah 12. Terus 43 ke 50 ini kan tambah 7, ya kan? 50 ke 62 ini tambah 12 kan? Berarti setelahnya ini ke sini kan polanya 12, 7, 12, berarti ke sini juga tambah 7 gitu. 62 tambah 7 berapa? 69. Yang jawabannya 69 cuma yang A sini ya gitu. Jadi bisa dipastikan jawabannya yang A. Kalau pas tes sudah langsung saja jawab ya. Kalau pas lagi tes gitu. Tapi buat latihan coba kalau dari 39 ke 51 ini ditambah berapa? Ditambah 12 ya. Ya, ditambah 12 kan? Tambah 12. Gak mungkin kan kalau ditambah 2 mah. Itu tambah 12. Berarti 51 ke 58 ini tambah berapa? 7 ya. Gitu. Berarti ini ke sini juga tambah 12 kan? Sama juga ya polanya dengan yang kayak di bawah gitu. 58 tambah 12 berapa?
70 kan? Gitu. Jadi jawabannya yang A ya. Oke, pilihannya yang alfa. Jadi polanya 12 7 12. 12 7 12 gitu ya. Oke. Pilihannya yang alfa. Soal berikutnya 2 10 60 plus 20 3.360 30.240 30.400 berapa lagi. Oke. Kalau melihat polanya ini feeling saya nggak mungkin kalau di jumlah mah pasti dikali gitu kan. Coba aja kok kita tulis dulu 2 ke 10 itu kan dikali 5 ya. Terus di sini 60, 10 ke 60 dikalikan 6. Tulis lagi di sini ada 420. Ini ke sini dikali 7 ya kan? 3360 atau 3360 ini dikalikan 8 ya kan? Terus 3240 ini dikalikan 9. Berarti di sini 302400 ini dikali 10. Artinya kalau secara logika ini lanjutannya pasti ujungnya lanjutannya ini pasti ujungnya 0, di sini juga ujungnya 0 gitu. Maka angkanya ini kan ini satuan, puluhan, masih puluhan gitu kan, 20-an, ini ratusan, ribuan, puluh ribuan, ratus ribuan, berarti lanjutannya udah 3 jutaan gitu kan. Gitu, makin besar angkanya gitu. Pasti lanjutannya makin besar. Berarti kan lanjutannya ini kalikan 11, ini dikalikan 12 gitu kan. Berarti kan secara logika pasti ini dikalikan 11 ujungnya 0 gitu. Nah, coba ini kan ada 2, 4, 6, 8. Yang B sama E sudah pasti salah semua ini. Berarti pilihannya yang alfa ya gitu. Jadi ada soal CPNS yang sebenarnya tidak perlu mencari angka-angkanya gitu. Cuman pakai logika saja gitu ya. Gitu, tidak selalu kita hitung gitu. Tapi soal ini mengajarkan kita untuk bermain logika gitu. Jadi di deret angka juga ada yang mengajarkan kita menggunakan logika saja gitu. Jadi banyak sekali pokoknya rahasia-rahasia cara cepat atau cara super cepat untuk menjawab soal TIU gitu di bawah 1 menit gitu ya. Oke, pilihannya yang alfa ya. Gitu. Oke, lanjut soal berikutnya. 1, 2, 3, 4, 9, 8, 27, berapa lagi? Yang mana nih? Alpha, beta, caca, delta, dan alpha. Oke. Kita tulis ulang dulu. 1, 2, 3, 4, 9, 8, 2, 7, berapa lagi? Nah, kalau ini dihitung dari sini ke sini nggak efektif ya, gitu. Kan ini tambah 1 semua. Yang ini kurang 1, ini kali ke sini tambah berapa banyak kan itu. Berarti polanya gini aja. Kalau nggak berurutan gini, polanya lompat. Coba menggunakan metode lompat-lompat. 1 ke 3 ini kan dikalikan 3 ya. 3 ke 9 ini dikalikan 3 gitu kan. Nah, atau bisa juga gini. Kalikan ya 1 kali 3 3 ya. 3 ke 9 kan dikali 3. Terus 9 ke 27 ini kan dikalikan 3. Berarti lanjutannya ke sini dikalikan 3 berapa? 81. Yang 81 antara yang alfa dan delta ya. Yang ini bisa kita nyatakan sebagai jawaban yang salah. Karena di sini ada 2 jawaban, yang 81-nya, maka mau nggak mau kita harus cari lagi. Coba 2 ke 4 ini kan dikalikan 2 ya kan. 4 ke 8 dikalikan 2. Berarti ini ke sini dikalikan 2. Berapa 8 kali 2? 16 ya. Sehingga jawabannya 16 dan
81 ini ya. Nih. Yang alfa. Oke, pilihannya yang alfa. Oke, soal berikutnya. 212, 101, 313, min 212, 101, min 313, min 212, min 101, berapa lagi? Oke, ini PR ya. Ups. Ini PR buat teman-teman. Silakan tulis jawabannya di kolom komentar. Atau kalau perlu beserta caranya gitu kan. Tulis beserta caranya di kolom komentar. Oke, soal berikutnya. Jika seekor bebek rata-rata bertelur sebanyak 20 butir per bulan, berapakah jumlah butir telur yang dihasilkan oleh 5 ekor bebek jenis sama setiap bulannya? Yang mana nih? Alpha, beta, caca, delta, dan alpha. Oke. Kalau seekor itu kan berarti satu ya. Artinya satu buah ekor bebek menghasilkan satu buah ekor bebek gitu kan. Satu ekor bebek itu menghasilkan 20 butir ya. Nah, kalau 5 ekor bebek kira-kira berapa? Gitu kan, 5 ekor bebek kira-kira berapa? Cara cepatnya gini aja. 1 ke 5 ini kan bisa dikalikan 5. Berarti ini juga dikalikan 5 gitu kan. 20 kali 5 berapa? 100 butir ya. Gitu. Sehingga pilihan jawabannya yang delta. Oke, pilihannya yang delta ya. Gitu. Itu cara cepatnya ya. Kalau cara lambatnya ya boleh, kalau misalkan nggak bisa dikali atau nggak bisa apa gitu kan, nggak bisa dikalikan atau dibagi gitu, gunakan kali silang gitu kan, gunakan kali silang karena ini perbandingan senilai ya, perbandingan senilai. Kalau terbalik lurus gitu kan, harus lurus gitu. Kalau itu ya. Oke, jawabannya yang delta. Oke, lanjut soal berikutnya. Jika 2 bangku panjang diisi oleh 6 orang, maka perlu berapa bangku panjang untuk diisi 264 orang? Oke. Yang mana nih? Alpha, beta, caca, delta, dan alpha. Atau 190, 80, 88, dan 74. Oke. Jadi ada 2 buah bangku panjang. Itu diisi oleh 6 orang. Kalau orangnya sebanyak 264, kira-kira ini berapa ya? Katakanlah ini X gitu. Ini kan pasti hasilnya bertambah. Ini juga bertambah. Berarti ini perbandingan apa namanya? Senilai ya. Kalau perbandingan senilai diapain? Dikalikan silang itu. Coba 264 kali 2 itu berapa sih? 4 kali 2 kan 8. 2 kali 6 12. Terus 2 kali 2 4 tambah 12. Terus 2 kali 2 4 tambah 1 528. Sama dengan 6x gitu kan. Sehingga x-nya sama dengan 528 dibagi 6 gitu. Coba 5 bagi 6 nggak bisa. 52 bagi 6 itu berapa? 7 kali 8 6 ya. 9 8 ya. 8 kali 6 kan 48. 52 kurangi 48 itu berapa? Sisa 12 kurangi 8 4 ya. 48 bagi 6 8 gitu ya. Pilihannya yang delta gitu. Oke, yang delta. Itu cara normal ya. Kalau mau cara cepatnya gini aja. Nih ya. Cara cepat.
Kan tadi ada 2, ada 6. Berarti di sini berapa? Kalau diisi oleh 264. Coba 2 ke 6 ini kan dikalikan 3. Berarti ini ke sini siapa yang dikalikan 3 hasilnya 264, atau 264 dibagi 3 aja ya kan? Dari sini ke sini tinggal dibagi 3 gitu. Berapa? 264 bagi 3, 26 bagi 3 aja, 24 bagi 3 aja 8 ya kan? Sisa 2 gitu kan? Sisa 2. 24 bagi 3 8. Sama juga ya hasilnya 88 bangku panjang gitu kan. Oke, lanjut soal berikutnya. Pak Agus adalah seorang guru di SMK yang berjarak 120 km dari kampung halamannya. Setiap hari Senin, ia mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 30 km per setengah jam dalam waktu 120 menit. Lalu pada hari Kamis, ia kembali ke kampung halamannya dalam waktu 3 jam. Berapakah kecepatan rata-rata sepeda motor yang dikendarai oleh Pak Agus? Oke. Yang mana nih? Alpha, beta, caca, delta, dan alpha. Oke. Di sini coba lihat kecepatan Pak Agus, rata-rata Pak Agus, kecepatan berangkatnya ya. Itu misalkan Pak Agus ini kan berangkat dari kota A. A itu misalkan kampung halamannya ya. Kemudian berangkat ke B, kota B gitu, atau sekolahnya gitu ya, ke sekolahnya gitu. Setiap hari Senin gitu kan. Setiap hari Senin. Ini jaraknya 120 km. Nah, kecepatan rata-ratanya itu Pak Agus itu 30 km per setengah jam ya. Oke, ini kita simpan dulu ya. Terus misalkan balik lagi nih, pada hari Kamis ke kota A gitu ya. Artinya jarak B ke A sama ya kan? Gitu. Apakah soal ini harus menggunakan rumus Jokowi kayak gini? Apakah harus menggunakan rumus kayak gini? Jawabannya tidak perlu gitu. Karena soal TIU CPNS itu tidak selalu menghafal rumus ya. Gitu. Jadi gini. Oke, langsung saja kita ke hitungannya. Jadi misalkan dari B ke kota A atau balik lagi ke kampung halamannya itu waktunya, ini kan waktu berangkatnya kan ceritanya 120 menit gitu, atau enaknya dibuat ke jam dulu ini. 120 menit itu berapa jam sih? 2 jam kan? Ya. Kan 1 jam 60 menit. 60 kali 2 berapa? 120 gitu. Atau 120 bagi 60 kan 2 gitu. Sama aja ya. Nah, kemudian kalau pas pulangnya, ini kan berangkat, katakanlah ini berangkat Senin, ini hari Kamis gitu kan. Ceritanya gitu. Kemudian pas pulangnya di sini waktunya 3 jam. Nah, artinya di sini berapa kecepatannya gitu. Sementara di sini kan satuannya kilometer per jam. Nah, berarti ini satuan ini harus dibuat dulu ke dalam per jam dulu. Dalam kilometer per 1 jam gitu. Caranya gimana? Ini kan 30 kilometer per setengah jam gitu ya. Berarti supaya jadi per jam, artinya ini dikalikan 2, ini juga harusnya dikalikan 2, karena matematika itu adalah ilmu keadilan gitu ya. Ilmu keadilan gitu. Artinya ini kalikan 2 ya, ini juga harus dikalikan 2, tidak boleh egois ya kan? Gitu. Kalau misalkan ini nggak dikalikan 2 ya keterlaluan ya. Oke. 30 kali 2 berapa? 60 km per jam ya. Gitu. Jadi kecepatan rata-rata pada saat berangkatnya itu 60 km per jam ya. Nah, sekarang kita buat. Ini kan waktu berangkatnya
kecepatannya 60 km per jam, kemudian tiba di sekolah dalam waktu 2 jam. Tapi nah sekarang kalau misalkan balik lagi ke kampung A, ini kan waktunya 3 jam. Nah, artinya ini ke sini kan bertambah. Berarti kecepatannya di bawah 60, berarti di sini berkurang. Berarti di sini disebut perbandingan terbalik ya. Nah, kalau perbandingan terbalik berarti kita kalikan lurus aja gini gitu. Coba 60 kali 2 kan 120 ya. 120 ini K-nya gitu kan, misalkan K ya. Sama dengan K kali 3 3K gitu. Sehingga K-nya atau kecepatannya sama dengan 120 dibagi 3 berapa? 40 km per jam. Yang C ya jawabannya, atau Caca. Gitu aja teman-teman. Oke, kalau pas tes langsung saja ya, nggak usah ngejelasin kayak gini gitu. Ini cuma ngejelasin aja gitu, cuma mengajarkan aja bagi teman-teman yang masih awam gitu. Mungkin karena kan ini video ini bukan hanya ditonton oleh kaum para CPNS saja gitu, tapi buat teman-teman yang baru lulus SMA yang masih bingung menjawab soal ini gitu, terus akan mengikuti tes CPNS ataupun tes kedinasan. Oke, soal berikutnya. Setiap hari ada 6 truk yang melewati jalan raya di dekat rumah Dita. Setiap truk memuat 15 kuintal semangka. Jumlah semangka yang dibawa 6 truk tersebut adalah berapa ton gitu ya. Oke, ini PR ya buat teman-teman ya. Ini gampang sekali gitu. Kalau nggak bisa jawab, ya kebangetan ya. Oke, silahkan dicoba dan semoga bermanfaat. Baik, sekian dulu video dari Rizky ST Ngajar pada kali ini. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel Rizky ST Ngajar. Dan yang belum subscribe, silakan klik dulu tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan loncengnya. Oke, sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Goodbye.